يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, baik itu berupa ketergantungan hati, perbuatan maupun keduanya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memasrahkan dia kepada tempat ketergantungannya tersebut. Orang menggantungkan sendal buat jimat, Allah serahkan, dia tergantung dengan sendal. Alangkah hinanya orang itu. Maka barang siapa bergantung kepada Allah Azza wa Jalla dalam menunaikan kebutuhannya, bersandar kepadanya serta menyerahkan urusannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, niscaya Allah akan mencukupinya, mendekatkan segala yang jauh dan memudahkan segala yang susah. Orang kalau tawakal kepada Allah, yang jauh jadi dekat, yang susah jadi mudah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali apa yang Kau jadikan mudah. Sebaliknya, barang siapa yang bergantung kepada selain Allah Azza wa Jalla atau merasa tenang dengan bersandar kepada pikirannya, bersandar kepada akalnya, bersandar kepada obat, atau bahkan dia bersandar kepada jimat dan lain-lain, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan serahkan orang itu kepada hal-hal tersebut sehingga Allah hinakan orang itu tanpa ada pertolongan darinya. Jangan bersandar dengan kepandaian kita, kecerdasan kita. Jangan bersandar kepada pengalaman kita. Saya sudah pengalaman, saya sudah ahlinya. Jangan. Bersandar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sungguh hal ini sudah diketahui berdasarkan dalil-dalil dan pengalaman. Sejarah telah membuktikan orang yang bersandar kepada selain Allah akan dikalahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Tawakal saja kepada Allah. Lihat orang pada takut corona. Ya enggak apa-apa kita usaha. Itu, pakai masker bagus. Tapi jangan terlalu takut. Kita tawakal kepada Allah, kan ada Allah. Penyakit itu kan makhluk Allah. Kalau Allah Ta'ala palingkan dari kita, dia menjauh dari kita. Itu orang yang beriman. Jangan bersandar kepada maskernya, bersandar kepada aturan-aturannya. Aturan-aturan itu kalau Allah berkehendak enggak ada gunanya. Kalau Allah berkehendak, itu orang yang beriman namanya. Dia tawakal kepada Allah walaupun tetap melakukan usaha-usaha, tindakan preventif, cuci tangan dan seterusnya. Maka itu harus diingat bahwa seorang walaupun dia menjalani sebab-sebab yang syar'i serta dibolehkan, tetapi jangan sampai dia menggantungkan jiwanya kepada sebab tersebut. Bahkan dia harus bergantung hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti seorang pegawai, jika dia menggantungkan hatinya secara penuh kepada gaji yang dia terima tanpa mengingat bahwa Allah lah yang telah mendatangkan sebab gaji itu, maka pegawai itu terjatuh ke dalam kesyirikan. Jangan tergantung dengan gaji.
tergantung kepada Allah. Caranya bagaimana? Ya caranya kerja, dapat gaji, itu caranya. Tapi jangan ketergantungan dengan selain Allah. Syirik nantinya. Kalau saya nggak kerja di sini, saya nggak bisa makan. Kalau saya nggak dagang ini, saya nggak bisa makan. Orang baru di perut ibunya 4 bulan sudah ditentukan rizkinya, ajalnya, amalnya, bahagia dan celakanya. Nggak usah takut. Bagus sekali seorang wanita yang diajak untuk pesta ulang tahun suaminya di kantor, bosnya pesta ulang tahun. Kalau sudah pesta ulang tahun, bosnya kadang orang kafir, mereka dansa-dansa, mereka nyanyi-nyanyi, bahkan ada yang minum-minuman keras, udah nenek-nenek dansa, potong bebek angus. Istrinya udah ngaji, nggak mau ikut suaminya. Suaminya maksa harus ikut. Enggak, saya nggak mau. Kalau begitu kamu bukan istriku lagi, biarin. Kebetulan nama suaminya Abdul Razak. Engkau cuman Abdul Razak, bukan Ar-Razzaq. Begitu. Akhirnya suaminya berangkat sendirian, istrinya di rumah. Itu sampai di pesta ulang tahun bosnya, dia bengong, orang pada dansa-dansa. Dia mikir, apa gunanya orang pada begini, udah nenek-nenek, kakek-kakek. Akhirnya dia sedih, dia pulang. Dan dia ikut ngaji bersama istrinya. Dan suami istri jadi ngaji. Begitu seorang wanita yang punya ketawakalan yang tinggi, gak tergantung kepada suaminya dalam menegakkan agama, ini hak, ini batil, gak takut. Adapun jika dia berkeyakinan bahwa gaji itu hanya sebab semata dan Allah lah yang menjadikan sebab tersebut, dia bersandar hanya kepada Allah, maka ini tidak bertentangan dengan tawakal, sebab tawakal juga harus usaha. Maka Nabi mengajarkan kalau kamu bertawakal kepada Allah seperti tawakalnya burung, maka Allah akan memberikan rizki kepadamu sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Burung berangkat pagi dalam keadaan lapar, pulang sore dalam keadaan kenyang. Berarti burung juga usaha, berangkat pagi, pulang sore. Rasulullah SAW dahulu juga menjalani sebab, akan tetapi ketergantungan beliau hanyalah kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah juga melakukan sebab, mau perang Uhud, Rasulullah pakai baju besi sampai rangkep 2. Tawakal beliau, tapi ada usaha. Rasulullah mau hijrah dari Mekah ke Madinah, berdua dengan Abu Bakar. Rasulullah bayar orang sebagai petunjuk jalan. Ada usaha-usaha manusia. Bukan tawakal diem aja nggak ada usaha. Tawakal diem aja, harus ada usahanya dong. Mana usahanya? Actionnya mana? Jangan tawakal saja, pasrah doang, tapi nggak ada usaha. Harus ada usahanya. Dan yang paling cepat mendatangkan hasil adalah doa. Berdoa, 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 itu paling cepat mendatangkan hasil. Doa doang, kalau nggak usaha bagaimana? Orang yang berdoa pasti berusaha. Apa usahanya? Doa. Orang yang berdoa berarti sudah usaha. Apa usahanya? Doa. Usahanya doa. Emang bisa doa doang? Bisa. Nabi Yunus ditelan ikan, dia berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Selamat apa tidak? Selamat Nabi Yunus. Dimuntahkan oleh ikan ke daratan. Maryam ada di kamarnya. Musim panas datang buah-buahan musim dingin. Musim dingin datang buah-buahan musim panas. Sampai Nabi aja kaget. Nabi Zakaria heran. Anna laki hadha? Dari mana ini semua? Qalat huwa min indillah. Kata Maryam, ini datang dari sisi Allah. Itu doa itu ajaib luar biasa. Ada orang doa maghrib, dia habis salat maghrib dia telepon ibunya, Bu, itu doain anak nih sedang butuh duit 10 juta di kos-kosan, dia bayar kuliah, butuh duit. Ibunya doain. Maghrib dia berdoa, Isya dia dapat duit 10 juta. Luar biasa. Cepat sekali, 1 jam. Maghrib habis maghrib doanya, minta didoain ibunya. Isya udah datang duit. Maka jangan pernah kita meremehkan doa. Semoga Allah memberkahi majlis kita ini. Kita lagi berdakwah nih, bikin majlis begini. Itu enggak cukup kita mengandalkan usaha kita, kerja keras kita, enggak. Harus doa kepada Allah. Biar berkah, biar dakwah tauhid ini tersebar. Harus dengan doa. Harusnya Ramadan enggak libur, harusnya ditingkatkan. Ini malah kalau Ramadan penutupan pengajian. Mau ngapain enggak ngaji? Mau tidur. Karena tidurnya orang puasa ibadah. Harus ngaji. Di tempat ini nggak bisa, cari tempat lain. Ngaji. Jadi Ramadan itu harusnya orang meningkatkan ibadah. Kalau enggak, nanti berat nonton TikTok aja di rumah. Enggak, di rumah juga nonton pengajian. Nggak yakin. Kalau di rumah udah godaannya banyak. Ngaji terus, ngaji. Menuntut ilmu wajib. Dan nikmat, tahu-tahu udah siang. Ngaji, tahu-tahu udah maghrib. Isi waktu untuk yang bermanfaat. Faedah yang diambil pertama, wajib bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla semata. Dan ini tidak bertentangan dengan menjalankan sebab yang dibolehkan. Mau pulang kampung, tawakal kepada Allah. Tapi mobil servis dulu, periksa dulu. Jangan remnya blong, mau pulang kampung, iya. Itu remnya belum benar, udah tawakal aja. Ini nggak bener nih, konyol namanya. Harus diservis dulu, bagus dulu baru tawakal. Yang kedua, barang siapa yang berpaling dari Allah Azza wa Jalla dan mencari manfaat dari selainnya, maka dia pasti dihinakan dan tidak ditolong oleh Allah. Nyari jalan selamat kepada selain Allah nggak akan selamat. Allah yang punya keselamatan, Allah yang punya pertolongan, Allah yang bisa membuat orang itu sukses atau gagal. Bahkan Allah yang punya surga, Allah yang punya neraka. Harusnya kita mendekat kepada Allah. Yang ketiga, larangan bergantung kepada selain Allah Azza wa Jalla. Jangan bergantung kepada selain Allah. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Gantungkan harapan kita kepada Allah. Sampaikan doa-doa kita kepada Allah. Yang keempat, wajib bergantung hanya kepada Allah saja dalam segala urusan. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah yang Maha Hidup, yang terus menerus mengurus makhluknya, perbaikilah urusanku semuanya. Jangan kau serahkan urusanku pada diriku walaupun sekejap mata. Yang kelima, bahaya syirik dan akibat buruk yang ditimbulkannya. Di dunia orang yang syirik
selalu dalam kebimbangan, kecemasan, ketakutan. Lewat kuburan angker takut, lewat pohon beringin takut. Ketakutan di dunianya, takut punya anak nanti dikasih makan apa. Ini orang kalau enggak tegak tauhid di hatinya, ketakutan. Kalau orang bertauhid meninggalkan syirik, dia berani. Karena semuanya dijamin oleh Allah. Rizki kita Allah yang jamin. Masa depan kita Allah telah jamin. Yang penting kita usaha dan terus berdoa. Pelajaran yang keenam, balasan itu sesuai dengan amal atau usaha seseorang. Apabila seorang bergantung kepada Allah, maka Allah akan menolongnya. Namun bila orang itu bergantung kepada selainnya, maka Allah akan menghinakannya. Tergantung kitanya. Makanya tawakal kepada Allah. Jangan bergantung kepada si fulan, kepada si alan. Bergantung kepada Allah. Yang ketujuh, akibat dari suatu perbuatan baik ataupun buruk akan kembali kepada pelakunya. Kalau kita berbuat baik, menanamkan kebaikan, yang untung kita juga. Misalnya kita mempelajari agama, membela agama, mendakwahkan agama, Allah enggak untung, yang untung kita. Mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, kemuliaan, kejayaan. Kalau kita enggak mau menolong agama, enggak peduli dengan agama, maka agama ini tetap akan eksis di muka bumi. Allah datangkan orang-orang yang siap membela agamanya. Jadi bukan Islam yang butuh kita, kita yang butuh membela Islam. Kalau kita enggak mau nih peduli amat dengan agama, maka Allah Ta'ala akan datangkan orang lain yang siap membela agama. Karena Allah akan menjaga agama ini sampai hari kiamat. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa ilmu yang bermanfaat dan amal saleh untuk dimenangkan atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik membencinya. Agama ini pasti akan jaya masa depan di tangan kaum muslimin.